Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 20700121085. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait keterbagian. Keterbagian merupakan materi perkuliahan di mana kita mengambil mata kuliah teori bilangan. Sekali lagi, ini bukan materi SMP SMA ya teman-teman. Baik, langsung saja. Keterbagian. Definisi. Jika suatu bilangan bulat A habis membagi bilangan bulat B, dapat dituliskan A habis membagi B. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K, sedemikian sehingga B sama dengan KA. Jika A tidak habis membagi B, maka dapat dituliskan A tidak habis membagi B. Contohnya yaitu, yang pertama, 3 habis membagi 15. Karena ada bilangan bulat yaitu 5, sedemikian sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang kedua, 4 habis membagi negatif 16. Karena ada bilangan bulat yaitu negatif 4, sedemikian sehingga 4 dikali negatif 4 sama dengan negatif 16. Yang ketiga, 5 tidak habis membagi 24. Karena tidak ada bilangan bulat K, sedemikian sehingga 5K sama dengan 24. Selanjutnya, adapun sifat-sifat keterbagian. Sifat yang pertama, jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Pembuktian. Karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena B habis membagi C, ada bilangan bulat M, maka C sama dengan MB. Sehingga C sama dengan M kali KA, kemudian A-nya kita keluarkan, sehingga C sama dengan KM kali A. Maka terbukti A habis membagi C. Sifat yang kedua, jika A habis membagi B, maka A habis membagi MB. Pembuktian. Karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Sehingga masing-masing ruas pada B sama dengan KA kita kalikan dengan M, sehingga MB sama dengan KM kali A. Maka terbukti A habis membagi MB. Sifat yang ketiga, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B tambah C. Pembuktian. Karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena A habis membagi C, ada bilangan bulat M, maka C sama dengan MA. Sehingga B tambah C sama dengan KA tambah MA. Kemudian A-nya kita keluarkan, B tambah C sama dengan K tambah M kali A. Maka terbukti A habis membagi B tambah C. Sifat yang keempat, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BC. Pembuktian. Karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena A habis membagi C, ada bilangan bulat M, maka C sama dengan MA. Sehingga BC sama dengan KA kali MA. Kemudian A-nya kita keluarkan, sehingga BC sama dengan KMA. Maka terbukti A habis membagi BC. Sifat yang kelima, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi PB tambah QC. Pembuktian. Karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena A habis membagi C, ada bilangan bulat M, maka C sama dengan MA. Sehingga B tambah C sama dengan KA tambah MA. Kemudian masing-masing ruas pada B sama dengan KA kita kali dengan P, kemudian C sama dengan MA kita kali dengan Q.
Sehingga PB tambah Kui C sama dengan PKA tambah Kui MA. PB tambah Kui C sama dengan PK tambah Kui M. Karena A-nya kita keluarkan. Sehingga terbukti A habis membagi PB tambah Kui C. Sifat yang keenam, jika A habis membagi B, maka PA habis membagi PB. Pembuktian, karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA, sehingga B sama dengan KA, kemudian masing-masing ruas kita kali dengan P, sehingga PB sama dengan KPA, sehingga terbukti PA habis membagi PB. Sifat yang ketujuh, jika A habis membagi B dan C habis membagi D, maka AC habis membagi BD. Pembuktian, karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena C habis membagi D, ada bilangan bulat M, maka D sama dengan MC, sehingga BD sama dengan KA kali MC. Kemudian AC-nya kita keluarkan, sehingga BD sama dengan KM kali C, maka terbukti AC habis membagi BD. Selanjutnya, kita beralih kepada latihan soal. Soalnya, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, buktikan bahwa A kuadrat habis membagi BC. Penyelesaiannya, karena A habis membagi B, ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA. Karena A habis membagi C, ada bilangan bulat M, maka C sama dengan MA. Sehingga BC sama dengan KA kali MA. Kemudian A-nya kita keluarkan, sehingga BC sama dengan KM A kuadrat. Maka terbukti A kuadrat habis membagi BC. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.